Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana cara menggabungkan beberapa amplifier ke dalam satu mixer. Jadi misalkan kita punya beberapa amplifier untuk beberapa corong, misalkan ada beberapa menara masjid di sana. Terus kemudian kita juga punya amplifier untuk di dalam ruangan, misalkan satu buah amplifier di dalam ruangan dan dua amplifier untuk arah keluar. Nah, bagaimana cara menggabungkan satu buah mixer ke dalam beberapa amplifier secara sekaligus menjadi sebuah satu sistem? Kita akan bahas pada video ini. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe nih, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe karena itu gratis, tidak ada ruginya sama sekali. Bunyikan tombol loncengnya. Klik tombol like apabila teman-teman suka. Teman-teman juga boleh klik tombol dislike apabila tidak suka. Tapi beritahukan saya kenapa agar saya bisa improve di video berikutnya. Langsung aja kita masuk ke videonya berikut ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke videonya. Jadi untuk konfigurasi speaker luar, kita ada sebuah input mic azan. Ini full untuk speaker keluar atau speaker menara. Terus kita di sini ada satu buah mixer. Kemudian kita sambungkan mic ini ke lubang channel 1, input channel 1 seperti ini. Terus kemudian kita sambungkan ke amplifier yang ada. Misalkan kita punya 2, kita sambungkan ke 2 amplifier. Kita punya 4, kita punya 3, kita punya 5. Caranya sama, nanti tinggal kita paralel atau line up amplifiernya. Nah, untuk mic azan kita routing dia ke output L atau output left, output kiri. Nah, biasanya saya menganalogikan L ini sebagai luar. Jadi, main output L itu kita sambung ke aux amplifier pertama, terus kemudian dari amplifier pertama ke amplifier yang lainnya itu menggunakan rack out, kemudian masuk ke aux 1. Seperti ini. Nah, nanti semua amplifier itu sudah terhubung dan akan mengeluarkan bunyi yang sama dengan amplifier yang pertama tersambung ke mixer. Nanti kita akan bahas detail sambungannya seperti apa. Ini gambaran awal bagaimana cara menyambungkannya. Jadi skemanya seperti ini. Terus kemudian untuk mixernya kita setting pan di jam 8 atau full ke arah L, full ke arah luar. Kemudian bassnya kita setting antara jam 9, kira-kira di situlah. Jam 9, jam 10 atau jam 8 itu nanti tergantung dari teman-teman ingin karakter seperti apa. Tetapi tidak saya sarankan untuk memberikan bass terlalu besar kepada speaker corong karena nanti speaker corongnya cepat jebol. Ya. Speaker corong ini tidak bisa untuk nada bass. Dia bisanya nada mid low atau walaupun bass dia bass vokal di antara range 800 Hz ke atas. Nah, ini untuk konfigurasi speaker luar atau speaker menara. Jadi kita sambungkan mixer main output L ke dalam amplifier yang ada di sana untuk speaker corong yang ada di menara. Sekarang kita akan bahas konfigurasi speaker dalam atau speaker di bawah atau di dalam ruangan. Biasanya di sana akan ada mic ceramah atau mic khotib atau mic mimbar. Itu kita sambung ke mixer, kemudian nanti kita punya amplifier dan beberapa speaker kolom ya. Nanti speaker kolomnya bebas, tidak harus seperti ini, campuran bebas. Nah, kita sambung dulu
mic ini ke channel 2 karena channel 1 sudah dipakai untuk mic azan, maka mic khotib menggunakan channel 2 atau input nomor 2. Kita sambungkan ke mixer, kemudian kita sambungkan amplifier ke speaker. Kita paralel saja menggunakan kabel putih hitam COM dan hitam 100 volt. Ya, untuk speaker dalam toa model seperti ini dia hanya bisa untuk high impedance, ya. Jadi tidak ada settingan low impedance di speaker kolom model seperti ini, model besi seperti ini. Jadi teman-teman harus gunakan COM dan 100 volt. Terus kemudian untuk menghubungkan mixer ke amplifier dalam, kita gunakan output main out R. Jadi kalau tadi L sudah digunakan untuk amplifier luar, maka amplifier dalam menggunakan main output R. Jadi saya analogikan main output R adalah seperti output dalam ruangan R. Jadi seperti itu. Nah, nanti detailnya seperti apa akan kita bahas pada tayangan berikutnya. Jadi nanti di setting untuk amplifier dalam ini aux jam 5 atau full, kemudian master di jam 12 atau kurang. Nanti tergantung settingan ya, tergantung testing pada saat teman-teman melakukan tes mic atau sound check. Kemudian mixernya pan atau balance ini kita setting di jam 5 atau full ke arah dalam. Jadi semua unpan dari mic masuknya ke arah R. Jadi tidak ada ke arah L, sehingga mic khotib ini akan terdengar hanya di dalam ruangan saja. Nanti untuk menyesuaikan, misalkan ingin terdengar ke arah luar juga, teman-teman tinggal memainkan pan ini ke jam 12, atau ingin berbagi misalkan di dalam itu 80%, di luar 20%, nanti teman-teman tinggal mainkan pannya ini ke arah dominan ke R ke dalam ruangan atau dominan ke L ke arah luar masjid, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas cara menggabungkan dua amplifier menjadi satu input. Di sini saya sudah memiliki dua buah amplifier dan satu buah mixer seperti ini. Maka untuk menyambungkannya kita amati di sini kita ada main output L. Yang saya tandai warna merah ini main output L ya. Main output L, kemudian ini kita sambungkan ke aux 1 ya. Main output ini kita sambungkan ke aux 1. Nah, untuk menyambungkannya karena jacknya berbeda, tidak sama ya bentuknya, maka kita butuh sebuah jack converter, yaitu dari jack phone atau jack mic ke jack RCA atau jack Akai. Orang menyebutnya jack Akai ke RCA. RCA itu seperti yang ada di amplifiernya. Jack Akai itu jack mic biasa seperti ini. Nah, nanti buntutnya dia RCA. RCA itu sama persis dengan yang ada di buntut amplifier. Nah, dari sini kita tinggal sambungkan menggunakan kabel audio atau kabel aux standar. Seperti ini kita sambungkan kabel aux atau kabel RCA. Kemudian kita pasang, kita colok ke aux 1. Jadi main out L kita sambungkan ke aux 1. Nah, di aux 1 amplifier toa ini ada dua buah. Itu kita pilih aja satu. Kalau teman-teman lihat di aux 1 dan kawan-kawannya ini ada garis yang menyambungkan atas dan bawah ya. Kelihatan kecil di situ ada garis ya. Di sini ada garis, atas dan bawah digaris, atas dan bawah digaris, atas dan bawah digaris. Ini maksudnya
atas dan bawah ini nyambung. Atas dan bawah ini menjadi satu input karena amplifier ini adalah amplifier mono. Jadi walaupun lubangnya 2, dia fungsinya 1. Jadi kita pilih aja yang atas atau yang bawah, bebas. Kita hanya perlu satu kabel di sini. Kemudian nanti mixer ini kalau mengeluarkan output, maka amplifier yang pertama akan mengeluarkan suara ke speaker-speakernya. Nah, bagaimana dengan amplifier yang kedua ini agar dia ikut mengeluarkan suara seperti amplifier 1? Maka di sini kita butuh menyambungkan rack out ke dalam aux 1 amplifier di bawahnya. Nah, ini saya berikan contoh kalau saya menggunakan 2 kabel, tapi teman-teman juga bisa menggunakan 1 kabel saja. Misalkan kabel merah putih ini teman-teman belah, kemudian yang putih untuk dari mixer ke amplifier, yang merah dari amplifier 1 ke amplifier 2, itu juga bisa. Jadi teman-teman tidak harus menggunakan 2 buah kabel RCA, 1 kabel RCA juga sudah cukup. Nah, nanti apabila amplifier 1 bersuara, maka amplifier 2 juga akan bersuara sama persis. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti apabila teman-teman memiliki amplifier lagi, maka rack out dari amplifier nomor 2 ini disambungkan ke aux 1 amplifier nomor 3 dan seterusnya, seperti itu. Itu cara meline up atau memparalel amplifier inputnya. Jadi seperti itu, kita sambungkan rack out amplifier 1 ke aux 1 amplifier 2 untuk link up multiple amplifier TOA. Oke, sekarang kita masuk ke penyambungan speaker luar ya. Penyambungan speaker luar ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kemarin. Jadi saya memiliki speaker corong ZH5025B yaitu low impedance. Tetapi sudah saya pasangi trafo OT atau matching transformer ZT351 misalkan. Nah, itu bisa kita sambung ke terminal COM dan 70 volt atau COM dan 100 volt. Seperti ini. Kemudian apabila saya memiliki speaker high impedance ZH5025BM, ini bisa juga kita paralel ke sini. Jadi kita bisa menggabungkan speaker low impedance dengan matching trafo dan speaker high impedance. Jadi pada dasarnya speaker speaker high impedance ini di dalamnya sudah ada trafo sama persis yang ada di dalam matching transformer ini. Bedanya kalau ini kita beli terpisah, jadi pasangnya di luar, kalau dia sudah ada di dalamnya. Biasanya sih buntutnya ini putih ya, buntutnya putih dan lebih panjang bentuknya, karena di dalamnya ada trafo sama persis dengan yang ada di sini. Jadi kalau kita gabungkan trafo low impedance ditambah matching dengan trafo high impedance secara langsung ke dalam satu terminal COM dan 100 volt atau 70 volt, ini boleh karena sudah menjadi speaker high impedance dua-duanya. Nah, nanti tinggal kita paralel sebanyak kemampuan dari amplifier tersebut. Kalau 120 ZA 2120 dia bisa untuk 4 speaker, atau nanti bisa kita atur jumlahnya. Yang penting kita sesuaikan dengan watt dari amplifiernya. Kemudian demikian juga untuk amplifier yang nomor 2. Nanti caranya sama. Yang nomor 2, apabila kita memiliki speaker low impedance dengan trafo OT atau trafo matching, kita bisa sambung ke COM dan 70 volt atau 100 volt. Kemudian kalau kita punya high impedance tipe BM atau tipe MD, kita bisa sambung ke COM dan 100 volt. Dan selalu saya sarankan untuk menggunakan high impedance. Kenapa? Karena amplifier TOA ini didesain untuk mendrive speaker high impedance. Walaupun dia memiliki kemampuan untuk
mendrive speaker low impedance tetapi dayanya sangat kecil. Maka untuk mendapatkan output yang maksimal, teman-teman sebaiknya merubah speakernya menjadi high impedance. Nanti hasilnya jauh lebih optimal daripada menggunakan low impedance. Kalau main low impedance sih saya malah tidak menyarankan menggunakan amplifier TOA. Saya malah menyarankan teman-teman menggunakan amplifier rakitan, sehingga kalaupun jebol lebih gampang dia dibetulinnya. Tapi kalau TOA saya rekomendasikan kita menggunakan high impedance atau COM 70 volt atau 100 volt. Sekarang setting untuk potensialnya. Jadi kita putar aux 1 ini ke putaran maksimum atau jam 5. Kita putar ke jam 5, kemudian kita putar master ini ke jam 12 atau jam 10. Nanti tinggal teman-teman atur kekencangannya seperti apa, jangan sampai dia clipping atau nyala peak merah. Kalau LED peak atau yang merah itu nyala, maka itu terlalu over dan terjadi clipping. Nah, nanti dia bisa merusak speakernya. Kemudian untuk amplifier nomor 2 juga sama, kita putar aux ke arah jam 5 dan master ke arah jam 9 atau jam 10. Ini untuk setting awal atau inisial. Nanti teman-teman tinggal adjust, kurangi atau tambahkan dari sini. Oke, sekarang kita masuk ke cara koneksi amplifier ke mixer audio untuk amplifier speaker dalam. Ini dia. Jadi saya memiliki amplifier speaker dalam ruangan seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan dia ke mixer. Maka pertama kita sambungkan mic-nya dulu, mic khotib atau mic ceramah, mic mimbar, mic pembicara sama saja. Ini kita sambung ke channel nomor 2, karena channel nomor 1 sudah digunakan untuk mic azan atau mic speaker luar. Seperti ini. Kemudian nanti lubang jack dari mixer ini beda-beda, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja sesuai jack yang ada di mic-nya. Biasanya mixer menerima semua jack mic, baik itu XLR ataupun Akai. Kemudian di sini kita akan sambungkan main out R ke dalam aux 1 ya. Di sini kita lihat ada main out R dan aux 1. Ini yang kita sambungkan. Kenapa kita pilih main out R? Karena main out L sudah digunakan untuk speaker luar. L sama dengan luar. Nah, main output R sama dengan ruangan. Ini kita umpankan ke amplifier dalam ruangan. Kita umpankan amplifier dalam ruangan ini ke aux 1. Caranya sama seperti amplifier luar. Kita gunakan jack converter dari Akai ke RCA seperti ini. Terus kita sambungkan dengan kabel RCA atau kabel aux. Kita sambung ke amplifier seperti ini. Nah, sekarang mixer dan amplifier sudah terhubung. Kemudian tinggal kita sambungkan ke speaker kolom atau speaker dindingnya. Misalkan saya punya speaker kolom seperti ini, high impedance. Kita bisa pakai 102C 10 watt atau 202C 20 watt. Sama aja. Nanti kita pasang dia di COM dan 70 volt atau 100 volt. Lebih direkomendasikan sih 100 volt ya. Kemudian kita pasang speaker berikutnya paralel.
dan gunakan kabel yang bagus ya, jangan gunakan kabel Telkom atau kabel yang abal-abal, nanti hasil outputnya tidak maksimal atau kresek-kresek. Kemudian kalau kita punya speaker jenis lain, misalkan universal speaker seperti ini, maka kita setting dia ke arah high impedance, ke 100 volt atau ke 70 volt, kemudian wattnya disesuaikan misalkan 25 watt, baru kita sambungkan dia ke COM dan 70 volt atau 100 volt sesuai dengan speaker kolom ZS 102C atau 202C yang sudah terpasang. Jadi di paralel jadi satu, ini bisa. Yang penting di ZS 1030W ini, yang speaker universal ini, kita setting dia ke high impedance. Jadi di buntutnya dia ada selektor untuk merubah-rubah setting dari speaker ini. Bisa low, bisa high, dia universal. Kemudian apabila ada beberapa speaker, tinggal kita ikuti cara tadi dan kita paralel saja. Dan selalu gunakan kabel yang bagus ya. Untuk high impedance tidak selalu harus kabelnya besar banget, tetapi usahakan kabelnya bagus, kabelnya yang bagus. Ya, ini untuk penyambungan speaker kolom dalam ruangan. Sekarang kita atur potensionya sama seperti tadi. Kita putar aux 1 ke arah maksimum atau jam 5, kemudian kita putar volume master ke jam 10. Nanti tinggal kita sesuaikan. Kalau sudah, di mixernya kita dorong fader main output ke arah maksimal. Jangan takut teman-teman untuk mendorong fader ini ke arah maksimal kalau teman-teman ingin mendapatkan output yang maksimal. Jadi jangan terbalik, jangan kita memutar gainnya maksimal, jadi putaran input mic-nya kita maksimalkan, tetapi fader main outputnya ini tidak kita maksimalkan, itu terbalik. Jadi kita mulai prosesnya dari belakang. Kita dorong fader ini ke arah maksimal, kemudian kita dorong fader input ke arah maksimal juga. Baru setelah itu, oh ya, jangan lupa kita putar pan sesuai dengan posisi speaker. Kalau dia speaker dalam, kita putar ke arah R seperti ini. Tapi kalau dia speaker luar, kita putar dia ke arah L. Nah, sekarang kita atur input dari mic itu, gainnya atau kesensitivitasannya menggunakan potensio gain yang ada di sini. Kita putar sampai kita mendengar bunyi feedback atau storing atau bunyi ngiung. Kalau kita sudah mendengar bunyi itu, kita putar kembali sampai bunyi itu hilang. Maka itu adalah setting maksimal dari mic ini. Kalau teman-teman ingin mendapati lebih maksimal lagi, teman-teman atur posisi speakernya agar tidak langsung masuk ke dalam mic. Jadi tidak berhadapan dengan mic posisi speakernya. Nanti teman-teman bisa coba lagi putar ini ke posisi yang lebih maksimal lagi. Kalau sudah bunyi, teman-teman turunkan lagi sampai bunyi itu hilang. Maka itu adalah setting maksimalnya. Jadi putar ke arah jarum jam sampai bunyi nging, terus kita kembalikan lagi sampai bunyi itu hilang. Itu cara menyetingnya agar tidak gampang feedback, tetapi maksimal. Kalau sudah, nah, maka itu tadi cara menyambungkan mixer ke beberapa amplifier TOA sekaligus. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Tetapi jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, karena saya lihat banyak teman-teman yang belum subscribe nih, ragu-ragu untuk subscribe. Jangan ragu-ragu karena itu gratis. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.
dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi.